بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, mari kita syukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada terkira. Senantiasa kita mohon pertolongan kepadanya dalam segala keadaan dan dalam segala urusan. Senantiasa kita mohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Juga senantiasa mohon petunjuknya, karena yang diberikan petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan, tapi yang disesatkannya tidak ada yang bisa lagi memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau bersama keluarga, para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit dari judul Scale up amal ibadah. Jadi kalau di kalangan pebisnis ya, scale up itu sudah masyhur ya, sudah mafhum lagi. Skalanya ditingkatkan lagi dengan harapan ribah atau keuntungannya pun semakin besar. Dalam ibadah, dalam amal-amal kita ini tidak lain kita berusaha terus untuk meningkatkan pertama kualitas ibadah kita dan juga kuantitasnya. Ini terinspirasi dari 6 hari lagi insya Allah atau 7 hari lagi mungkin kita akan sambut saat yang paling tepat ya untuk meningkatkan amaliyah kita dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena ini berlipat-lipat banget. Yang pertama, dia adalah termasuk di bulan-bulan haji, Ashhurul Hajj. Yang kedua juga termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga termasuk ayyamum ma'lumat, hari-hari yang memang itu dikenal, diketahui, dan di situ kita disunahkan untuk banyak berzikir kepada Allah.
termasuk takbir mutlak yang disunnahkan. Mudah-mudahan setelah ini ya kita bertekad kuat untuk lebih banyak mengamalkan sunnah-sunnah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini. Karena demikian berlipat-lipat ya, keutamaan-keutamaannya. Sampai Allah menjadikannya sebagai sumpah. Walayalin ashrin wasyaf'i wal watri. Sumpah ini merujuk kepada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi amal yang biasa itu menjadi luar biasa kalau dilakukan di waktu yang tepat, pada momen yang pas. Tentu saja harus terpenuhi ya syarat rukunnya, keutamaan-keutamaannya, kelebihannya. Menjauhkan yang membatalkannya. Sabda Rasulullah SAW ya, tentang keistimewaan 10 hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dibandingkan hari-hari yang lain dalam setahun. Ada berapa? 360 hari. Lama 360 hari itu. Tapi ada 10 hari ini yang teristimewa. Itulah ayyamun ma'lumah, tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Apa sabda beliau? Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus sholihu fiha, di mana amal-amal soleh yang kita lakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 tersebut itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah min hadhil ayyam, daripada hari-hari ini, yakni 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari dalam setahun yang kalau kita melakukan amal biasa menjadi luar biasa, gitu kan? Tidak ada hari-hari lain kecuali hari-hari ini lah, gitu. Tanggal 1 sampai 10. Ini perlu digarisbawahi nih. Perlu digarisbawahi, amal-amal biasa menjadi luar biasa karena lebih dicintai oleh Allah. Kenapa lebih? Karena lebih dicintai oleh Allah. Makanya para sahabat nih penasaran, sepenasaran-penasarannya, sampai mereka bertanya, amal itu kan banyak ya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, itu skala apa namanya? Meningkat ya. Gitu kan? Nah, ini para sahabat penasaran gitu. Yang dimaksud itu bagaimana nih? Gitu. Amal-amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah secara umum kata Rasulullah itu lebih baik, lebih dicintai Allah dibandingkan amal yang sama kalau dilakukan di tanggal-tanggal yang lain, masih di bulan Zulhijjah atau di luar bulan Zulhijjah, di 350 hari yang lain selain 10 hari ini. Itu menyebut secara umum al-amalus sholihu fiha, amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lainnya, amal-amal di hari-hari yang lainnya. Nah, para sahabat berpikir, ini kan amal itu banyak, ya. Nah, mereka bertanya dan mereka tahu tentang ketinggian jihad fisabilillah. Maka mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau dibandingkan dengan
amal yang namanya jihad fisabilillah. Mana nih yang lebih ahab gitu ya? Amal yang dilakukan, amal biasa nih, amal biasa yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Apakah ini juga ahabbu ilallah? Lebih dicintai oleh Allah? Padahal amal biasa nih yang dilakukan. Apakah itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Itu penasaran para sahabat. Makanya timbul pertanyaan, walal jihad fi sabilillah. Secara panjang lebarnya artinya begini. Apakah amal-amal soleh yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10 bulan Zulhijjah lepas dari tingkatan-tingkatan amal itu? Ada yang amal biasa, ada yang sedang, ada yang tinggi tingkatannya. Apakah itu masih lebih tinggi? Masih lebih dicintai Allah dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Apa jawab Rasulullah? Ini yang paling membahagiakan kita. Karena kita itu lemah, kita itu doib, terajin-rajin teuing. Ada harapan lah kita untuk scale up. Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Bahkan tidak tertandingi walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Amal biasa saja yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, momen yang tepat, momentum yang pas, gitu, terpenuhi syarat rukunnya, walaupun amalan biasa itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Engkau pergi keluar berperang melawan kafir, musuh-musuh Islam. Wah, ini membahagiakan kita nggak nih? Kira-kira udah pingin nggak nih cepet tanggal 1 gitu? Mudah-mudahan kita ada sambil diberi taufik oleh Allah tentunya ya. Walal jihad fi sabilillah. Jadi sabda Rasulullah, amal-amal biasa yang dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah tidak bisa tertandingi, tetap lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Itu amal yang biasanya, apalagi amal yang tinggi yang dilakukan di mana? Di tanggal-tanggal tersebut. Itu maknanya. Karena kalau amal biasanya aja tidak tertandingi oleh jihad fisabilillah, apalagi amal-amal yang lebih dari biasa. Begitu. Wah, ini lebih penasaran lagi kita, lebih termotivasi lagi. Pokoknya buat agenda itu, ya. Misalnya, saya nikahin anak nggak jadi deh, takutnya para undangan nanti giliran puasa gitu, karena mereka ingin puasa, momen yang tepat kan, jadi nggak enak undangnya, misal. Jadi agendakan. Saya akan ini. Mumpung amal biasa pun tidak tertandingi bahkan oleh jihad fisabilillah. Jadi apa yang bisa menandinginya? Nah, sabda Rasulullah SAW, illa kecuali man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau dia keluar menuju jihad fisabilillah itu, dia bawa dirinya dan hartanya, lalu nggak ada yang kembali sedikit pun, nggak ada yang kembali. Jiwanya nggak kembali, artinya apa? Syahid, ya, gugur di medan perang. Kemudian hartanya tidak kembali seperak pun, sepeser pun, artinya apa? Habis semuanya dipakai untuk berperang, biaya perang itu, ini, itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang mendorong kita dan yang menginspirasi saya ya untuk buat judul ini gitu. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai Ramadan mendatang, paling tidak otomatis itu kelewat ya.
Dan ini mudah-mudahan menjadi bagian dari persiapan kita menuju Ramadan mendatang. Jangan lupa, salafus saleh itu sepanjang tahun otaknya, gitu ya, pikirannya itu terus-menerus terkait dengan apa? Doa untuk Ramadan. 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa untuk Ramadan agar diterima. Bulan berikutnya mereka berdoa untuk Ramadan agar ia masuk ke Ramadan berikutnya. Itu sepanjang tahun ternyanyian. Nah, ini kesempatan kita nih, ya, untuk terus ya melatih gitu ya persiapan Ramadan mendatang. Bagaimana kiat-kiatnya diantaranya? Yang pertama, meningkatkan kualitas niat. Karena kita tahu diterima tidaknya ya amal kita itu tergantung 2 hal. Yang pertama niat, yang kedua ittiba. Niat murni karena Allah, ittiba mengikuti Rasulullah, baru diterima. Salah satu tidak ada, nggak jadi diterima. Gitu. Niat saja tidak mengikuti Rasulullah, buyar. Tata cara mengikuti Rasulullah, tapi niatnya bukan lillah, li ghairillah, naudzubillah, nggak diterima. Nah, niat ini menentukan kualitas amal kita. Karena innamal a'malu binniyah. Kualitas amal, diterima tidaknya amal, itu tergantung apa? Niat-niatnya, gitu. Bukan satu berarti, niat-niatnya. Amal-amal kita tergantung niat-niatnya. Dan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini berdasarkan hasilnya, hasil dari niat, gitu. Hasil dari niat, hasil dari amal yang kita niatkan, hasilnya itu tergantung kualitas niat. Jadi orang berdiri ini di saf yang sama, saf depan, ya, gerakan dan lainnya sama seperti sholatnya Rasulullah misalkan. Tapi bisa jadi yang satu nilainya tinggi, setinggi langit, tapi yang di sampingnya tidak demikian, di bawah itu bisa jadi. Jadi kalau scale up itu dari amal kita adalah meningkatkan kualitasnya, maka perhatikan niatnya. Bahkan ketika para sahabat bertanya jawab sesama mereka tentang Dajjal, gitu ya, itu Rasulullah kemudian menyampaikan ada yang lebih aku khawatirkan dibanding apa? Dengan fitnah Dajjal itu. Apa yang maksud Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Ya, ini asyirkul asghar. Apa asyirkul asghar? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Kata para sahabat, riya. Riya ini niat yang ada di situ tercampuri, gitu. Niat untuk Allah, niat untuk selain juga Allah. Makanya menduakan tuh syirik. Tapi syirik kecil. Artinya tidak menggugurkan seluruh amal, hanya menggugurkan sholat itu saja. Misalnya kalau dia sholatnya riya, kalau kurban misalnya kurbannya riya, gitu. Ini di rumah kan terkadang kesulitan misalnya ekonomi. Ini Pak, kita harus paksakan bagaimanapun kan. Kita malu deh. Kita kalau nggak kurban, biasanya kita kurban setiap tahun. Masa sekarang enggak? Nah, malu kepada manusia itu bermasalah. Tapi kalau malu kepada Allah, ya, itu justru yang diinginkan. Ini syirkul asghar itu kadang halus sekali gitu. Sepertinya kita nggak merasa salah gitu. Maka doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku
berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, syirik besar. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun karena pasti banyak terjadi. Maka kita langsung mohon ampun dari syirik yang tidak saya ketahui. Nah itu biasanya dari riya, ujub dan sebagainya. Ini niat. Perbaiki niat. Karena wama umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahu. Perbaiki. Mukhlishina lahu. Mukhlis. Yakni orang yang mukhlis itu adalah orang yang apa? Mengikhlaskan niatnya dalam beramal soleh. Nah mudah-mudahan kalau kita terus menerus ya kita menjaga niat kita, maka nanti Allah otomatiskan mudah-mudahan. Jadi mukhlas. Mukhlas itu secara letterlek yang diikhlaskan, yang dibuat jadi ikhlas. Yang senantiasa mendapatkan taufik untuk berbuat taat kepada Allah. Gitu. Kalimat mukhlis ada dalam Al-Quran, kalimat mukhlas juga ada dalam Al-Quran. Seperti perkataan iblis, ya, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Berkata iblis, wahai Rabbku, sungguh benar-benar aku akan membuat manusia itu memandang baik perbuatan buruknya, dan sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Ibadakal mukhlasin. Jadi mukhlasin ada, mukhlasin ada. Ini tingkatan mukhlasin itu setan udah nggak bisa berkutik. Gitu. Setan nggak bisa berkutik, nggak bisa dia menggoda manusia. Nah ini ada hadis ya yang apa namanya berkaitan dengan mukhlas ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti. Kemudian juga selain memperbaiki niat, ini bisa juga memperbanyak niat. Ya. Dari hadis innamal a'malu binniyat, itu niat juga lafadznya jamak. Kemudian di terusan hadis ya, ketika beliau mencontohkan niat hijrah ya, bahwa ada yang lillahi wa rasulih gitu. Ada yang lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha. Ada yang niatnya untuk apa? Untuk dunia yang ia dapatkan, untuk wanita yang akan ia nikahi gitu. Itu contoh nyata jelas di zaman Rasulullah ada yang seperti itu. Ada yang niatnya hijrah itu untuk Allah dan Rasulnya, beda untuk yang lain. Maka kita harus betul-betul meluruskan niat. Sebelum kita melakukan kontrol lagi. Sebelum kita melakukan kontrol. Ini kita itu untuk Allah bukan ya mau melakukan ini. Sedang melakukan kontrol lagi. Betul nggak ini untuk Allah? Setelah melakukan, ada nggak tadi? Gitu. Niat selain Allah. Jadi harus terus menerus ya. Dan ini memperbanyak niat itu juga kan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mudah-mudahan dengan banyaknya niat baik kita juga mendapatkan banyak pahala. Karena amal itu tergantung niat dan hasil amalnya juga tergantung niat. Nah ini contoh misalnya ketika membaca Al-Quran. Ya, ketika membaca Al-Quran, kita bisa meniatkan itu untuk ilmu dan amal. Supaya kita bertambah ilmu, sumber ilmu adalah Al-Quran. Supaya bisa beramal, dibimbing oleh Al-Quran. Untuk mendapatkan hidayah. Karena hudal lil
muttaqin, hudal linnas bahkan untuk manusia. Kemudian untuk bermunajat kepada Allah. Seperti kalau kita baca di sholat tahajud misalnya, Quran sambil munajat kepada Allah. Untuk syifa'un lima fis sudur, untuk mengobati hati kita, gitu. Juga untuk mengobati penyakit-penyakit lahir, bukannya batin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Atau untuk mendapatkan rahmat Allah, karena Al-Qur'an juga adalah rahmat. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan, ya, kekufuran menuju cahaya keimanan, untuk menambah keimanan. Idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Al-Qur'an itu kalau dibaca itu menambah keimanan. Ini kita niatkan juga agar hati kita lunak, karena ada hati yang keras, gitu. Ya. Bahkan ada yang lebih keras dari batu. Fahyakal hijarati al asyaddu qaswa. Ada yang lebih tidak keras dari batu. Maka Al-Quran itu bisa melunakkan hati kita. Coba seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti gunung itu akan hancur berantakan seluruh-luruhnya disebabkan takutnya kepada Allah. Kalau diturunkan Al-Quran kepada maka kepada hati kita insya Allah akan hancur, luluh, lebur dalam ketawaduan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan keras hati kita, akan lunak. Untuk ketenangan hati, untuk kehidupan yang lebih baik, ya, kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Untuk pahala kebaikan dari satu huruf aja 10. Kita niatkan itu. Mendapatkan 10 pahala kebaikan. Setiap huruf yang kita baca ini dari hadis. Niat untuk mendapatkan syafaat Al-Quran nanti. Karena nanti akan datang Al-Quran itu memberikan syafaat kepada pembacanya. Niat agar nanti kita bisa memberikan mahkota kepada ibu bapak kita. Itu juga bisa. Untuk takarrub dengan kalamullah. Dan mudah-mudahan akhlak kita menjadi lebih baik. Sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, lalu Rasulullah dibimbing menjadi orang yang berakhlak paling baik. Sehingga ya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Semuanya engkau itu berada pada akhlak yang agung. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Quran. Coba kita niat baca Quran itu untuk memperbaiki akhlak kita. Agar menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Karena ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu. Ahli Allah, keluarga Allah. Tentu saja kalau keluarga itu paling dekat ya kedudukannya di sisi Allah. Dan orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Mudah-mudahan menjadi al-mahir di mana mereka itu akan bersama-sama dengan para malaikat. Ya. Untuk keselamatan kita di neraka, niatkan itu. Untuk merasakan kebersamaan dengan Allah, baca Al-Quran. Niatkan juga baca Al-Quran itu agar tidak menyia-nyiakan waktu kita. Karena ada orang yang lalai disebabkan sama sekali tidak membaca Al-Quran dalam satu harinya sekian ayat. Nih, kita suka mematahan kabarudak ya. Anak-anak habisin tuh nasi di piring, jangan sisakan walau satu butir, itu mubazir, saudaranya setan. Sebutir nasi. Ya, ada yang lebih berharga dari sebutir nasi? Ada. Apa? Waktu kita, umur kita. Makanya kalau disia-siakan 1 menit pun kita sia-siakan, jelas itu lebih mubazir daripada apa? Daripada sebutir nasi. Lebih mubazir
dan lebih mudah menjadi saudara setan. Maka gunakan Al-Quran untuk membaca Al-Quran agar menjadi orang yang disaksikan oleh Al-Quran baik, karena hujjatun laka Al-Quran itu. Juga agar kita tidak disaksikan oleh Al-Quran sebagai orang yang buruk, karena Al-Quran juga bisa hujjatun alaika. Jadi Al-Quran bisa menghujat gitu. Selain membela Al-Quran, juga bisa menghujat kepada pembacanya. Kemudian niatkan juga sambil beribadah memandang mushaf. Nah, ini mungkin kalau dibacakan satu persatu masih banyak ya. Ini contoh memperbanyak niat dalam apa? Dalam melakukan satu amal. Contoh amal membaca Al-Quran. Nanti kita akan lebih banyak lagi pahalanya. Dari niat ini kita dapat pahalanya dan kita ada asarnya ke dalam jiwa kita. Dari niat yang kedua ada pahalanya, ada asarnya bagi amal ibadah kita. Lahir batin juga. Bukan hanya batin, fisik juga. Itu kan dipengaruhi oleh apa? Al-Quran. Itu contohnya. Kalau di puasa misalkan ya, kalau di puasa, saum, kita juga melihat ya, sesuai dengan tingkatan niatnya lah, sesuai dengan ilmunya juga, sesuai dengan prakteknya juga. Maka puasa itu bisa bertingkat-tingkat. Gitu. Mulai dari tingkatan yang paling rendah, sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atqus. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Jadi dia hanya apa? Hanya menahan lapar, menahan dari dahaga, dari makan minum, tapi tidak menahan dari yang lain-lainnya. Bibirnya tetap dusta, matanya tetap memandang yang maksiat, telinganya mendengar yang maksiat, tangannya melakukan yang maksiat, kakinya melakukan yang maksiat. Jadi hanya dapat apa? Lapar dan dahaga. Dia puasa, ya, tidak makan minum, menjauhi yang membatalkan puasa, ya, makan minum, jima, ya. Dia tidak lakukan itu dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Sah puasanya. Tapi pahala puasanya belum tentu. Mungkin sedikit. Gitu. Mungkin lebih sedikit lagi. Ini tingkatan-tingkatan. Maka ini niat kita perbaiki, maka kualitasnya pun nanti akan lebih meningkat. Misalnya dari menjadi puasa yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Selain menghindari pembatal-pembatal puasa, juga menghindari pembatal-pembatal pahalanya puasa. Ada yang lebih tinggi lagi. Ada. Ya. Yakni betul-betul saum. Apa arti saum? Menahan. Jadi menahan itu banyak sekali. Misalnya menahan pembicaraan untuk yang tidak bermanfaat gitu ya. Menahan dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, wah itu puasanya lebih hebat lagi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda keislamannya seorang baik, kita ingat ikut Islam ya. Salah satunya saum rukun Islam. Jadi termasuk ketika saum, ya, orang-orang yang menunjukkan ketinggian kebaikannya saumnya itu tarkuhu ma la ya'ni, ya, yakni meninggalkan sesuatu yang tidak berguna gitu. Jangan tidur melulu, kan ada yang lebih baik daripada tidur. Apa? Baca Quran misalkan lagi puasa, itu lebih baik daripada tidur.
Memang tidur lebih baik daripada maksiat kalau ia lakukan gitu. Gitu. Jadi niat diperbaiki, ilmunya juga diperbaiki, praktek amaliyahnya diperbaiki lagi. Itu namanya scale meningkatkan lagi amaliyah kita. Ya. Kemudian setelah kita meningkatkan niat, dalam hal ini kualitas dan kuantitas niat. Jadi dalam satu amal itu kualitasnya tingkatkan, dan dalam satu amal itu coba cari niat apa lagi yang bisa kita lakukan dengan satu amal itu tadi. Seperti misalnya tadi apa? Baca Al-Quran. Ternyata niat itu bisa puluhan. Ini untuk men-scale up amal kita baca Quran. Ya. Kemudian yang kedua, tentu saja meningkatkan kualitas amal. Lebih ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi amal ibadah itu tidak diterima kecuali niatnya ikhlas dan apanya amalnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Jadi ini mencakup baik fardu maupun yang sunnah. Lakukan dengan konsisten terus menerus. Ini cara scale up-nya. Untuk amal, meningkatkan amal itu ya dengan cara sempurnakan yang fardu. Ya, sempurnakan terus yang fardu. Kemudian ikuti dengan sunnahnya. Lalu lakukan dengan konsisten. Ini sebagaimana hadis yang ke-38 ya dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wala in ista'adzani la u'aidzannahu. Allah Subhanahu berfirman, ini hadis qudsi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Artinya Allah akan memerangi orang yang menyakiti wali-wali Allah. Nah, kita bertanya nih, ya, bagaimana cara mendapatkan predikat waliullah sehingga Allah bela kita kalau disakiti, ya, orang yang menyakiti kita diperangi oleh Allah. Ya, caranya adalah dengan taqarrub kepada Allah, terus menerus melakukan ketaatan kepada Allah sampai Allah cinta kepada kita. Maka hadis qudsi berikutnya, ya, penggalan berikutnya adalah hadis qudsi tadi adalah mata qaroba ilayya abdi. Jadi tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kalau ia mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan yang fardu-fardu. Jadi pertama fardu bereskan. Setelah itu bagaimana? Summa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian hambaku itu terus menerus meningkatkan. Bukan hanya fardunya saja, tapi yang sunnah ia lakukan terus. Rukun Islamnya sholat wajib fardu 5 waktu. Sunnahnya apa? Lakukan mulai rawatibnya. Lakukan mulai sunnah yang lainnya. Tahajudnya, duhanya, misalnya. Setelah itu bagaimana? Hatta uhibbahu. Kalau ia terus menerus melakukan itu, fardunya beres, sunnahnya kemudian dilakukan, ya, semakin baik, semakin. Nah,
meningkat gitu, semakin meningkat. Sampai akhirnya hatta. Nah, kalau ada hatta itu adalah proses. Nah, proses itu yang harus kita meningkat terus, ya. Scale up. Prosesnya itu scale up. Semakin baik, semakin meningkat. Sampai tingkatan nanti Allah cinta kepadanya. Hatta uhibbahu. Hatta itu proses. Sampai aku mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarnya ketika dia mendengar, aku yang menjadi matanya ketika dia melihat, aku yang menjadi tangannya ketika dia melakukan sesuatu, dan aku yang menjadi kakinya ketika dia melangkah kepada saya. Walhasil artinya apa? Artinya seluruh anggota tubuhnya itu senantiasa terkontrol. Tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Inilah yang disebut dengan mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin, orang yang sudah dikontrol oleh Allah sehingga amalnya diterima, amalnya ikhlas. Bagaimana kalau sudah begitu? Kalau dia meminta kepadaku, firman Allah, pasti aku beri. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Misalnya dari setan, dilindungi oleh Allah. Makanya tadi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu kaitannya tuh. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Kata iblis, aku itu tidak berkutik. Aku tidak bisa menggoda dia. Tidak aku bisa tajzin, yakni tidak bisa aku buat dia itu memandang baik perbuatan buruknya. Insya Allah bisa saja yang halus itu. Kita memandang baik yang halus, ya. Seperti kita misalnya mencari pembenaran. Biasanya saya di saf awal, contohnya. Tapi kemudian hari ini, sholat ini, saya cuma bisa di saf 2. Ya. Itu jangan kita cari pembenaran, tapi kita harus istighfar. Ya Allah. Apa nih salah saya? Apa nih? Gitu. Jangan cari pembenaran. Udah ongkos tadi tamunya itu ada lila itu cari pembenaran kan bisa orang. Pak, uang kamu masih ada yuk. Kan bisa gitu. Mungkin ngobrolnya dilajengkan di masjid kan bisa. Terus kadang kita cari pembenaran sehingga menganggap baik perbuatan yang kita lakukan. Hatta memang benar. Hatta memang bukan apa? Bukan maksiat. Tapi kita berkurang dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Kita ingin scale up, tapi lah menurun. Gitu. Maka kalau kita lagi fatrah menurun, jangan sampai keluar dari sunnah Rasulullah. Ya. Jadi likulli amalin syirrah. Setiap amal itu ada memang semangatnya. Tapi likulli syirratin fatrah. Kadang-kadang semangat juga ada menurunnya. Tapi barang siapa yang ketika fatrah dia itu berada di sunnahku, saudara-saudara, dia akan dapat petunjuk. Artinya apa dapat petunjuk? Selama masih mengikuti petunjuk Rasulullah, itu lama-lama fatrahnya akan kembali lagi kepada syirrah, kembali lagi naik. Gitu. Itulah iman memang. Yankusu wa yazidu. Yazidu wa yankus. Bisa berkurang dengan maksiat, bisa bertambah dengan taat. Tapi jangan sampai maksiat. Menurun silakanlah, semangatnya menurun. Tapi masih dalam koridor sunnah Rasulullah. Kalau dia tekun mengikuti Rasulullah, gitu, peka terhadap Rasulullah. Pokoknya apapun tentang Rasulullah, gitu, penasaran, gitu, dicari, dibaca, dikaji. Gitu. Maka insya Allah faktornya tidak akan lama, pasti akan cepat apa? Naik lagi. Ya udah masuk ya, kita azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kemudian kiat yang ketiga adalah meningkatkan dan mengokohkan 3 tiang ibadah, 3 rukun ibadah. Yang pertama cinta atau al-hub, yang kedua harap, dan yang ketiga takut. Bagaimana perkataan Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahman ghayatul hubbi ma'zulli 'abidihi huma kutuban. Beribadah kepada Allah yang Ar-Rahman itu adalah tergantung puncak kecintaannya kepada Allah, disertai dengan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 2 kutub ya, 2 ujung atau 2 hal ya yang sangat penting dalam ibadah. Nah, kalau seperti ini dalam beribadah, pasti akan merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salasun man kunna fihi wajadal ta'mal iman. Yang pertama, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Ada 3 golongan yang kalau ada 3 macam ya, yang kalau 3-tiganya itu ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, orang yang mencintai seseorang karena Allah saja, tidak mencintai karena yang lainnya. Kemudian wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan orang yang Allah dan Rasulnya itu paling atau lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Kemudian yang ketiga, wa man kana ayulqiya finnar ahabba ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da an qadahullahu minhu. Orang yang kalau ia dilemparkan ke api itu lebih ia cintai, lebih ia sukai daripada kalau ia kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Jadi daripada balik dari karena kekufuran, lebih hade dibabetkan ke mana? Karena sini kepada api, begitu. Nah, ini insya Allah akan menambah kualitas dari ibadah kita, dari amal-amal yang kita lakukan. Sebab mulai kita praktekkan. Ini terkait dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu harus lebih kita cinta daripada yang lainnya. Kalaupun kita cinta kepada seseorang, maka itu pun harus lillah. Dan yang membuat kita cinta kepada keimanan itu Allah. Yang membuat kita benci kepada kekufuran itu Allah. Makanya terus-menerus kita berdoa kepada Allah dan ikhtiar dengan melakukan kiat-kiatnya supaya kita merasakan nikmatnya iman. Kemudian kiat berikutnya adalah meningkatkan rasa syukur. Jadi syukur itu memotivasi kita untuk lebih hebat dalam beribadah, akan lebih meningkat semangatnya. Dalilnya apa? Seperti jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa engkau itu sampai bengkak-bengkak kaki ya ketika sholat itu, padahal engkau telah diampuni dosa-dosanya, baik yang terlalu maupun yang akan datang.
Maka bagaimana jawaban Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Ya, afala uhibbu. Memangnya enggak boleh aku ingin. Ya. Ingin apa? Ingin menjadi hamba abdan syakura. Hamba yang bersyukur. Jadi yang memotivasi Rasulullah beramal sedemikian rupa sampai bengkak-bengkak kaki, itu motivasinya adalah ingin menjadi orang yang bersyukur. Nah, kita pahami dari jawaban Rasulullah ini bahwa kalau kita pandai bersyukur, ya, insya Allah kita akan lebih kuat dalam beribadah kepada Allah, akan lebih rajin beribadah kepada Allah. Nah, satu lagi lah, kiat yang terakhir, tingkatkan kekhusyuan. Tingkatkan kekhusyuan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Memang sholat itu berat. Sholat itu berat. Kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Artinya apa? Orang-orang yang khusyuk tidak merasa berat. Kalau tidak merasa berat, mereka akan naik amalnya. Kualitasnya naik, bilangannya juga naik. Semakin banyak ia melakukan sholat sunnah, semakin beres fardunya, semakin banyak sunnahnya. Itu kalau khusyuk. Innaha lakabiratun, sholat itu memang berat. Inna al-khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk tidak akan merasa berat. Dengan tidak merasa berat, maka dia akan gampang men-scale up amalnya, terutama sholatnya. Jadi pelajari itu. Soleh Al-Munajjid contohnya mengarang satu kitab bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Sampai 30 lebih tuh kiatnya tuh. Ini. Pernah kita baca. Sholat kita lakukan tiap hari 5 kali. Tapi ilmunya nggak pernah nambah-nambah. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa apanya? Luar biasa apanya? Malasnya mungkin kita. Nah, mudah-mudahan kita scale up semuanya lah gitu. Manfaatkan momen nanti 6 hari ke depan ya. Kita masuk tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Amal biasa saja akan menjadi luar biasa. Tidak akan tertandingi walaupun dengan jihad fisabilillah. Kecuali kalau dia jihad fisabilillah membawa diri dan hartanya nggak balik sedikit pun. Ya, mungkin sampai di sini aja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.